Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Shalom. Jumpa lagi dengan saya dengan program Kita Diberkati. Haleluya. Saudara, saya ada di halaman parkir apartemen. Ya, saudara boleh lihat. Ya, ini ya halaman parkir apartemen, dan itulah apartemennya. Saya baru habis olahraga ya, 1 jam atau jam 10 tepat, dan saya berlari, saya berjalan, dan saya sudah keluar keringat. Dan sementara saya berolahraga, saya mau belajar pekah, saudara. Dan Tuhan ingatkan saya untuk saya harus sampaikan kepada umat Tuhan dimanapun Anda berada, yaitu hidup seimbang ya. Hidup seimbang itu adalah rohani dan jasmani harus berjalan seimbang, saudara. Karena solusi dari segala persoalan, dari segala masalah, dari segala tantangan itu kembali ke jalan Tuhan. Itu yang benar, saudara. Ya, satu contoh. Saya sudah hampir 40 tahun hidup di Jakarta, di DKI Jakarta. Dan berbagai gubernur berganti untuk mencari solusi karena masalah yang dihadapi penduduk DKI itu adalah banjir dan kemacetan. Itu sudah sekian lama itu berjalan, dan gubernur berganti untuk menyelesaikan masalah dan belum ada jalan keluar. Tetapi kembali dengan ada peristiwa ini, dengan ada problem yang dihadapi penduduk dunia ini sekarang, siapapun dia, negara manapun, tanpa terkecuali, saudara. Haleluya. Dengan atas izin Tuhan ini boleh terjadi. Maka lihat, sekarang ini Jakarta tidak macet lagi. Lihat nih, sekecap solusi yang dari Tuhan bisa menyelesaikan masalah. Contoh yang lain, ya mungkin selama ini keluarga kita masing-masing, suami istri, ya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua sudah jarang ketemu di rumah satuan. Nanti ketemu kalau sudah malam, dan hanya beberapa saat saja kita bisa bertemu. Dan akhirnya kita harus melalui malam dan harus tidur. Dan kembali pagi seperti biasa harus pergi lagi. Tetapi dengan ada peristiwa ini juga Allah izinkan terjadi. Maka sekarang kita semua ada di rumah. Dr. Andes di rumah saja. Jadi cara Tuhan ini luar biasa, saudara. Dan ada banyak lagi. Makanya setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap rintangan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, mari belajar seperti Tuhan melihat. Lihatlah dengan kacamata yang positif. Berpikirlah positif. Karena apa? Karena di sanalah jalan keluarnya. Ada banyak hal dengan ada kejadian masalah ini, saudara, banyak yang diberkati Tuhan. Ya memang saya tahu ada banyak juga yang harus mengalami meninggal dunia. Kalau Anda tanya sama saya punya jawaban simpel aja. Kembali kepada firman, karena sudah waktunya Tuhan. Iya, karena tidak ada penyakit yang membawa kematian. Saudara bisa buka dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang Injil Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian. Iya kan? Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, jadi kita mau cari jalan keluar lewat apa? Lewat kepintaran kita, lewat kehebatan kita. Ya kan? Dengan kita punya titel yang sudah panjang begitu di belakang dan di depan. Ya kan? Profesor Dr. Andes Kabilator bocor. Itu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan, saudara. Ternyata, ya kan? Tuhan ingatkan saya untuk saya harus sampaikan kembali ke jalan Tuhan. Dan semua ada terang kemuliaan Tuhan. Karena di dalam Yesus tidak pernah ada jalan buntu, yang ada jalan keluar. Jadi apapun masalah saudara, apapun masalah saya, saudara, mari kita kembali ke jalan Tuhan. Undang Tuhan Yesus terus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, maka saya percaya mujizat terjadi di kota Kana, air berubah menjadi anggur. Maka mujizat juga akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam dagang kita, dalam studi kita, dalam apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah.
kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus seimbang. Jadi kuncinya sebenarnya apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ya, dengar apa yang menjadi pesan Tuhan, dengar apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kuncinya taati dan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya jalan keluar, jalan yang Yesus tunjukkan itu sangat terbuka buat kita semua. Dan itulah yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Jadi saya mau katakan, ya, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, lihat dari kacamata rohani saja, jangan hanya lihat dari kacamata jasmani. Ya kan, kita nonton di TV, hitung-hitung berapa yang sudah kena musibah, ya, berapa yang sudah positif, berapa yang sudah meninggal, dan berapa yang sembuh. Pertanyaan saya, dengan kita lihat itu, apakah itu menjadi jalan keluar buat kita, saudara? Ya, bukan saya menyuruh saudara nggak usah tonton itu, bukan. Tapi kembali, rohani jasmani harus seimbang, harus berjalan dengan baik. Karena itulah yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Saudara, dari halaman parkir apartemen, saya ucapkan berkat ini buat kita sekalian. Supaya dimanapun Anda berada, Anda boleh termotivasi. Jasmani dan rohani harus berjalan, saudara. Kalau kita waktunya berolahraga, olahraga aja, saudara. Ya, emang berdosa kalau kita olahraga. Walaupun itu hanya terbatas gunanya. Tapi kan ada gunanya juga. Benar nggak? Dalam surat Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan yang masih muda, latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Janji untuk sekarang dan janji untuk akan datang. Artinya, saudara, dalam kehidupan jasmani pun kita harus perhatikan bagaimana hidup jasmani kita, supaya itu boleh berjalan dan itu boleh membuat kita sehat. Ya kan? Dengan kita sehat, saudara, dengar baik, ditambah dengan rohani kita juga sehat, maka saya percaya masalah apapun itu tidak akan menggoncangkan keyakinan kita. Itu tidak akan membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi justru dengan ada masalah-masalah seperti ini, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan banyak berdoa, kita akan banyak memberkati, bahkan kita juga banyak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, biarlah renungan ini singkat, saudara. Ya, secara spontan saya sampaikan ini, dan saya mau berdoa buat saudara. Kalau di antara saudara ada yang sakit, atau mungkin keluarga saudara ada di rumah sakit maupun di rumah sakit, dari tempat ini kita sepakat, kita sehati, karena Tuhan Yesus berkata, 2 orang sepakat di bumi ini meminta apa saja, Bapa di surga akan memberikan permintaan mereka. Mari kita sepakat, kita ucapkan berkat. Kita akan menolak setiap bentuk kontaminasi kuasa kegelapan, dan kita akan mengundang Tuhan hadir, memberkati, memberikan damai, ketenangan, dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Saya ucapkan dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, kelemahan, apapun yang ada di tubuh, apapun yang ada di jiwa maupun di roh, aku perintahkan engkau keluar dari tubuh, jiwa, roh umat Tuhan. Karena tubuh, jiwa, roh umat Tuhan adalah milik Allah, yang sudah ditebus dengan harga yang sudah lunas dibayar di kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus, darah sudah tertumpah, tubuh sudah tercabit-cabit, dan di dalamnya mempunyai kuasa oleh bilur Yesus. Segala penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesehatan itu, terima pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada, saya ucapkan berkat ini. Dan kita akan jumpa di lain kesempatan dengan program Kita Diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara boleh nanti buka di YouTube dan describe Feki Quran aja di sana, saudara. Dan saudara akan lihat semua rekaman-rekaman yang sudah saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin.